Iya, welcome back on Science Tech Channel, teman-teman. Masih di serial Gulang Basic ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian select keyword di bahasa pemrograman Go, teman-teman. Nah, ini select ini cukup spesial ya di bahasa pemrograman Go. Jadi, select ini memberikan kemampuan di bahasa Go untuk menghandle multiple events ya. Jadi, ketika kita punya multiple channel, let's say gitu ya, multiple channel, terus kita harus pilih gitu ya, value mana yang harus ditarik dari multiple channel ini, nah kita bisa menggunakan keyword select. Oke, nah biar teman-teman makin ngerti, yuk kita coba cek ke contoh codingannya ya. Seperti biasa entry point. Nah, misal teman-teman, gue punya C1 yang adalah channel integer gitu ya. Yang kedua adalah let's say samain aja lah dulu ya biar kelihatan channel integer. Oke. Nah, misal di Go Functions atau Go Routine yang pertama itu gue masukin value 1. Oke, tapi di sini pengennya gue coba sleep dulu 2 detik. Oke, nah yang kedua gue mau bikin lagi, tapi kali ini sleep 3 detik. Gue masukin ke C2, value-nya sama 1 nih, atau 2 aja lah biar gampang ya. Nah, ketika teman-teman punya 2 channel ini gitu ya, terus teman-teman pengen menghandle multiple channel ini gitu ya, yang mana yang lebih dulu value yang masuknya gitu ya. Nah, teman-teman sebenarnya kan bisa nariknya dengan kayak gini kan. Jadi C1, tarik C1 gitu ya. Terus tarik C2. Nah, kalau kayak gini, ya, kalau kayak gini kan berarti di C2 itu dipaksa harus nunggu dulu C1 selesai. Paham ya maksudnya ya? Ngerti ya? Nah, kalau misalkan gue balik lagi kayak gini, C2 terus C1, ini juga jadi ada ketergantungan juga gitu ya. Jadi C1 dipaksa harus nunggu C2 beres dulu. Ya kan? Nah, gue pengennya, nih kasus ini gitu ya, kasus sekarang ini gue pengennya yang mana deh yang lebih dulu, C1 atau C2, tarik aja nilainya gitu. Kebayang ya maksudnya ya. Jadi, kalau C1 yang duluan, ya print C1, kalau C2 yang duluan, ya print C2 gitu. Nah, ini handling multiple event seperti ini, bisa kita handle menggunakan select keyword, teman-teman. Ya, ngerti ya? Bang, kenapa nggak pakai Go Functions aja? Misalkan kayak gini. Ya udah aja kita bikin Go Routine gitu ya. Go Func, terus kita bikin receiver-nya di sini gitu ya. C2, terus Go Func, terus di sini ada C1 gitu ya. Nah, ini juga sebenarnya bisa-bisa aja teman-teman. Cuman ini nggak sesuai dengan requirement yang tadi gue jelasin. Jadi gue pengennya ya, kalau value yang dimasukin ke C1 itu lebih dulu daripada C2, ya udah kita handling untung C1 aja. Pun sebaliknya, kalau misalkan value yang diterima itu lebih duluan C2, ya, maka kita proses dari channel C2 aja. C1 nggak perlu gitu. Paham ya maksudnya ya? Ngerti ya? Jadi ini bisa kita gunakan si select. Ya, ini mirip kayak sintaksnya mirip kayak switch case teman-teman, tapi kita gunakan select. Oke, select case. Kalau case-nya ternyata C1 yang keluar, nah, kita pengennya ngapain nih? Ya udah, print misalkan ambil dari channel C1 gitu ya. Gimana Bang cara nangkap value-nya? Kita bisa masukin ke sini dulu. Data misalkan. Udah, masukin di sini println data misalkan. Println aja. Nah, kayak gini. Terus kalau case-nya ternyata kita masukin dulu ke data gitu ya, karena nanti mau di print, case-nya dari C2, ya udah println ambil gitu ya, ambil dari channel C2. Terus kita print si datanya. Oke. Nah, sekarang kita bisa handling multiple events. Ya, dalam hal ini multiple channel gitu ya. Nah, teman-teman tahu kan yang mana lebih dulu kan? Yang C1 itu masuk ketika setelah 2 detik gitu ya. Kalau yang C2 baru masuk setelah 3 detik. Berarti kan yang akan dihandle adalah si C1 dulu. Nah, sekarang kita coba teman-teman. Kita coba running si codingannya. Let's go. Nih ya.
Oke, jadi nunggu 2 detik dulu, terus masuk 1 gitu ya ke C1. Oh, berarti select ini ngerti nih, oh berarti yang sekarang kejadiannya adalah si C1 yang lebih masuk duluan gitu. C1 masuk duluan, berarti kita eksekusi yang ini. Ambil dari channel C1, ini ya, ambil dari channel C1, print datanya. Datanya adalah 1, ini kan. Masukin 1 kan. Tuh. Terus Bang, gimana Bang si C2-nya nggak dieksekusi? Betul. Jadi sekarang kita anggap bahwa multiple events-nya selesai. Ya. Maka kalau misalkan ini yang lebih dulu, C2 yang lebih dulu gitu ya, misalkan 1 detik gitu ya. Harusnya kan C2 dulu nih sekarang nih. Berarti C1 nggak akan dieksekusi gitu. Tuh. Ngerti ya maksudnya ya? Bang, gimana Bang kalau misalkan gue pengen ya, apa namanya, yang mana yang lebih dulu, oke, yang mana yang lebih dulu di masuk datanya gitu ya, kita proses, tapi jangan sampai kita ninggalin data yang belum keproses gitu. Contohnya ini ya, misalkan kita proses C1, C2-nya jadi nggak keproses gitu ya. Kita ambil C2, C1-nya jadi nggak keproses gitu ya. Gimana caranya supaya kita bisa ngeproses semuanya? Ya udah pakai looping aja for select. Jadi dia akan looping forever gitu ya. Setiap kali select-nya berhasil, dia masuk lagi ke looping berikutnya gitu ya. Masuk lagi ke select berikutnya. Tuh, ambil C2, nunggu C1. Habis itu deadlock. Kenapa deadlock? Karena sekarang kita terus-terusan ngambil gitu ya. Jadi setelah C1 dan C2 sudah terproses gitu ya, kita masuk lagi ke looping berikutnya. Ya mau ngambil C1 atau C2 kan sendnya udah nggak ada. Udah nggak ada yang nge-send sekarang. Ya kan, makanya deadlock. Paham ya? Tapi sekarang kita bisa handling multiple events dan seluruh events, teman-teman. Oke, channel 2 dan channel 1 bisa terproses, dan requirement yang pertama tadi gitu ya, yang mana yang lebih dulu sampai kita proses, itu tetap jalan. Tetap terpenuhi maksud gue. Ngerti ya? Jadi kalau misalkan ini balik lagi ke 3 detik, ya pasti ini C1 dulu, ya kan? 10 detik, C1 keluar, baru C2, terus deadlock. Kenapa deadlock? Karena, again, ya, jadi masuk lagi ke looping berikutnya gitu ya, kita ngambil C1, C2. Nah, dua-duanya udah nggak ada yang nge-send. Nah, ingat, ini unbuffered channel. Lihat video sebelumnya ya. Jadi unbuffered channel itu harus ada yang send, harus ada yang receive. Nah, ini cuma ada yang receive doang nih. Karena yang send-nya udah habis, ini udah habis kan. Nah, terus gimana Bang untuk mengatasi requirement seperti ini gitu ya, yang perlu ngeproses all events gitu ya, menggunakan select dan looping forever ini gitu, supaya nggak deadlock, teman-teman. Nah, caranya adalah sebenarnya nanti ada cara yang lebih best practice gitu ya, tapi karena kita belum belajar tentang locking dan wait group gitu ya. Nah, sekarang kita akan coba akalin pakai channel baru, teman-teman. Dan chan misalkan ya, adalah sebuah channel tipenya integer misalkan. Oke. Nah, di sini gue bikin functions baru gitu ya, gue rutin baru, yang mana time slip-nya harus lebih lama gitu ya, 5 misalkan, time.second. Terus kita masukin ke si done channel ini 1 misalkan. Nah, biasanya untuk done channel itu menggunakan struct kosong gini, biar nggak ada ukurannya gitu ya. Ya relatif kecil lah, lebih kecil daripada integer gitu ya. Nah, biar teman-teman nggak bingung aja gitu ya, gue pakai integer di sini. Oke. Nah, gue masukin 1 nih ke dalam done channel ini. Oke. Nah, sekarang kita ambil case-nya. Case ketika si done channel yang sekarang dieksekusi. Ya udah tinggal return. Ngerti ya maksudnya ya? Jadi sekarang kan yang dieksekusi lebih dulu adalah channel 1 karena 2 detik gitu ya. Terus channel 2 3 detik, terus detik kelima done chain. Jadi nanti akan mengeksekusi si done chain ini, tapi dia akan nge-return. Ingat, kalau return dia akan mengalihkan dari fungsinya. Jadi keluar dari forever loop ini, kembalikan fungsinya, which is di main functions ini ya kan, berarti selesai functionsnya. Oke, sekarang kita cobain. Go run main.go. 2 detik, tunggu. Ya, selesai ya, nggak ada deadlocknya ya. Jadi, kita bisa menggunakan satu channel baru, namanya channel untuk menampung nilai bahwa semua proses itu sudah beres gitu ya. Eksekusi, maksudnya masukin nilai ke done chain ini supaya nanti si select-nya ngedetect bahwa oh, done chain sekarang yang di eksekusi gitu, bahwa menandakan bahwa oke, udah selesai nih prosesinya gitu ya, maka return. Jadi dia akan keluar dari looping forever ini gitu ya.
Paham ya? Nah, sebenarnya ini nggak best practice, teman-teman. Jadi, ya mana kita tahu gitu ya, harus berapa lama dia harus nungguin sampai channel selesai gitu ya. Nah, nanti kita akan belajar tentang locking dan wait group, teman-teman. Nah, khususnya kalau ini menggunakan wait group nanti. Jadi kita akan tungguin apa namanya si ini gitu ya, apa namanya ngasih sinyal gitu ya. Oke, channel 1 udah beres, oke channel 2 udah beres, oke nanti go functions berikutnya ngerti gitu ya bahwa oke channel 1 channel 2 udah beres, eksekusi dan chain gitu ya. Jadi ini nggak best practice, cuman karena kita belum belajar tentang wait group, jadi kita akalinnya kayak gini dulu. Oke, jadi ini untuk select keyword, teman-teman.